Ingin saja bisa keluar ini. Lalu saja saya di 1 jam. Ini saja. Coba kita kedengar. Ada beda situ kan? Tes, oke. Cek set. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami yang kami muliakan, uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sekalian. Dua kenikmatan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan ini sering dilupakan oleh segenap manusia. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manusia suka lupa untuk bersyukur darinya. Yang pertama nikmat kesempatan, yang kedua nikmat sekalian mengkaji ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah serta kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian adalah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan tuntut pada hari kiamat dengan pertanggungjawaban kesyukuran. Sehingga tidak ada kata yang lebih pas di malam hari ini setelah kita menunaikan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyanyikan ucapan alhamdulillah summa alhamdulillah dari setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Kembali kita melanjutkan pembahasan kewajiban terbesar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan penulis membawakan dalil yang ketujuh. Kata beliau rahimahullahu taala, an Mu'adz ibn Jabal, dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur yang bernama Mu'adz ibn Jabal ibn Amr ibn Aus ibn Ka'ab ibn Amr al-Khazraji al-Ansari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedalaman ilmunya, kedalaman pemahamannya serta kekuatannya di dalam membahas ayat-ayat Quran adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badar dan beberapa peperangan-peperangan setelah perang Badar pula. Beliau adalah di antara duta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus ke kota Yaman untuk mengajarkan penduduk Yaman tentang Quran, tentang Islam, dan beliau wafat di tahun 18 Hijriah. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, kata beliau, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya pernah dibonceng, kata beliau, oleh Nabi sallallahu di atas keledai. Faqala ya Mu'adz, maka Nabi pun berkata kepadaku, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atas setiap hamba, dan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menjadi hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah ilmu yang paling mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi ba'd ay ya'buduhu wa la yusyriku syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala pada setiap hamba adalah mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi Allah, dan yang menjadi hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Maka dia tidak akan diberikan azab. Allah tidak akan mengadab siapapun dari hamba-Nya yang tidak melakukan syirikan sedikit pun. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Maka Mu'adz pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah aku sampaikan kabar gembira ini kepada masyarakat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kau sampaikan kabar gembira ini, karena dengannya nanti masyarakat akan berpangku tangan. Hadis ini, teman-teman sekalian, dibawakan oleh penulis rahimahullah taala untuk menunjuk kewajiban Allah. Apa yang jadi Allah pada setiap hamba. Dan dari ayat, dari dalil hadis yang mulia kepada kita
tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mau sahabatnya di dengan Tuhan yang begitu mulia yang disandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin umat, panglimanya, jabatan tertinggi yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bersamaan dengan itu beliau tetap menggonceng sahabat-sahabatnya. Bahkan sebagian para ulama menyusun buku tentang nama-nama sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencapai sekitar 40-an sahabat. Dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduan inilah ya teman-teman sekalian, sesuatu yang sangat kita perlukan di dalam membangun muamalah kepada sesama manusia. Ketawaduan inilah sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk semakin mempererat hubungan kita dengan sesama kaum muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang pun yang tawadu karena Allah, dia merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan selalu mengangkat derajatnya. Kerendahan hati membuat Anda akan semakin ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketinggian hati akan membuat Anda akan semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujub masuk benih-benih kesan di dalam dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini orang-orang yang tidak akan pernah mencium baunya surga. Karena terkadang teman-teman sekalian, ilmu yang kita miliki membuat kita sombong, harta yang kita miliki membuat kita jumawa, jabatan yang kita sandang membuat kita menjadi pribadi yang tinggi hati. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, siapa yang memiliki benih-benih kesombongan di dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kalau Anda ditanya, lebih bahaya mana sombong sama ria? Lebih bahaya mana sombong sama ria? Ria. Kenapa? Kenapa ria? Syirik kecil. Baik. Masih ada jawaban lain? Kenapa sombong? Dosa pertama di alam. Itu pembahasan lain ya. Ustaz Jun, lebih bahaya mana? Sombong lebih bahaya karena berarti lebih bahaya daripada ria. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-kibr adharru min ar-riya. Kesombongan itu jauh lebih berbahaya daripada ria. Padahal ria kan syirik kecil. Kenapa? Ria itu kan mempersekutukan Allah dengan makhluk lain. Iya. Tetapi sombong mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan diri Anda sendiri. Kalau ria, dia masih berhubungan dengan orang lain. Tetapi kalau sudah sombong, itu berhubungan dengan Anda sendiri. Makanya kata Syekhul Islam, al-kibr adharru minar riya, bahwasanya kesombongan itu jauh lebih berbahaya daripada ria. Karena Anda mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan diri Anda sendiri. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala memberikan kiat-kiat supaya Anda terhindar dari benih-benih kesombongan. Kenapa? Karena yang namanya kesombongan ini akan senantiasa memburu diri Anda. Aktivitas apapun yang Anda lakukan, maka kesombongan ini bisa memasuki diri Anda. Apapun itu. Nah, Anda yang kemudian bertitel sebagai seorang kiai, kesombongan bisa masuk. Sebagaimana kesombongan pun bisa masuk pada diri Anda yang
kemudian sebagai seorang penuntut ilmu agama. Anda yang kemudian mendapatkan jabatan, kesombongan jelas bisa memasuki diri Anda, sebagaimana kesombongan itu pula akan masuk kepada orang-orang yang tidak punya jabatan. Hanya kemungkinannya memang lebih kecil. Tetapi apapun itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kesombongan akan bisa masuk kepada siapapun juga, dimanapun juga, dalam aktivitas apapun juga. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ainanahun min Akhlaqis Salaf dinukil dari perkataan beliau, ketika kesombongan ini masuk di dalam diri Anda, maka ingat 3 hal. Ini cara untuk keluar dari benih-benih kesombongan. Yang pertama, kata beliau, ayu ridho tatlu. Ridho siapa yang kau cari? Ketika mulai masuk benih-benih kesombongan itu, tanyakan kepada diri Anda, keridhaan siapa yang sebenarnya kita cari? Karena kalau kita sombong, teman-teman sekalian, itu Anda tahu ketika kesombongan itu sudah mulai masuk pada diri Anda, dan Anda yang paling tahu kalau Anda sedang sombong atau tidak. Maka ketika masuk itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, tanyakan kepada diri Anda, ridhonya siapa yang kau cari? Terkadang kan kita sombong untuk mendapatkan pengakuan, iya kan? Oh iya tahu, hebatnya. Nah, luar biasanya, gammarana. Semua itu menunjukkan bahwasanya kita masih mencari keridhaan manusia dibanding mencari keridhaan Allah. Masuk benih-benih kesombongan, maka kata Allah, kata Imam Syafi'i, ingat selalu keridhaan siapa yang kau cari. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ayyu na'imin targhabu fi. Nikmatan siapa sebenarnya yang kau harapkan. Dan yang ketiga, wa ayyu iqabin targhabu min. Wa ayyu iqabin tarhabu minhu. Murka siapa, kemarahan siapa yang engkau lari dari. Nabi masuk kepada 3 perkara ini, teman-teman sekalian, maka setiap kesombongan yang berusaha masuk pada diri Anda, maka Anda sudah putus dari awal. Terserah kalau orang lain yang menilai Anda sombong, itu untuk kemudian mengurusinya. Tapi alhamdulillahnya Allah tidak mengazab kita dan tidak menghisab kita dengan penilaian manusia. Kalau Allah menghisab Anda dengan penilaian manusia, antum tidak akan selamat. Karena yang namanya manusia punya rasa iri, punya rasa hasad, punya rasa dengki. Anda di atas berusaha untuk dijatuhkan. Nah, Anda tidak punya salah, berusaha dicari-cari salahnya. Selalu begitu pandangan manusia, teman-teman sekalian. Makanya ingat selalu pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Nabi SAW membuktikan betapa beliau adalah pribadi yang sangat rendah hati dengan membonceng para sahabat-sahabatnya. Nah, antum kalau jadi pimpinan perusahaan mungkin tidak. Antum satu mobil dengan office boy lah, dengan karyawan, berat kan? Karena merasa bahwasanya jabatan dan kedudukan itu membuat Anda merasa harus dimuliakan. Inilah yang kemudian diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama rahimahullah ta'ala, dinukil dari perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ij'al kabiral muslimina indaka aban wa asgharuhum ibnan wa awsatuhum akhan. Jadikan setiap orang yang lebih tua darimu sebagai ayahmu, perlakukan mereka yang jauh lebih mudah darimu sebagai anak-anakmu, pergaulilah orang-orang yang sebaya denganmu seperti saudaramu. Ketemu orang yang lebih tua, perlakukan mereka seperti orang tua kita. Ketemu dengan orang yang lebih muda, perlakukan mereka seperti anak-anak kita.
ketemu dengan orang yang sebaya seusia, perlakukan mereka seperti saudara-saudara Anda. Fa ayyu ulaika an tusi'a ilaihim. Kalau setiap yang orang Anda ketemu seperti bapak, anak, saudara, kira-kira Anda mampu tidak berbuat jahat sama mereka? Mustahil. Inilah kaidah-kaidah di dalam itu berdampingan dengan masyarakat. Orang tua mereka untuk kemudian ingat selalu orang yang lebih muda mereka punya untuk gai. Karena Nabi SAW mengatakan minna malam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana. Bukan dari golongan kami, kata Nabi, mereka yang tidak menghormati orang tua mereka, dan orang-orang yang tidak mati orang-orang muda. Orang yang lebih tua daripada Anda punya hak untuk Anda hormati, dan yang lebih muda dari Anda mereka punya hak untuk selalu disayangi. Jangan dibalik, teman-teman sekalian. Nah, kalau Anda mampu melaksanakan petua-petua Nabi SAW ini di dalam kehidupan, maka insya Allah Anda adalah orang yang paling dicintai di tengah masyarakat. Nah, ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala tentang ilmu yang paling mulia, berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan melahirkan sebuah pemahaman kepada kita bahwasanya yang menjadi kewajiban terbesar Anda di hadapan Allah, Anda harus mengikhlaskan seluruh ibadah Anda hanya kepada Allah. Buang segala macam bentuk keinginan dipuji oleh setiap makhluk yang Anda inginkan pujian mereka. Buang segala keinginan agar ibadah-ibadah Anda didengar oleh orang-orang yang ingin mendengar ibadah Anda. Buang seluruh keinginan itu. Jadikan satu-satunya keinginan Anda bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terus terang teman-teman sekalian, syaitan dan bala tentaranya tidak akan pernah tinggal diam. Tidak akan pernah tinggal diam. Hatta sampai hari ini, ketika Anda duduk di masjid yang mulia ini, syaitan akan senantiasa terus membisiki Anda. Tetapi seorang muslim yang sudah mengkaji hadis yang mulia ini, dia mengetahui bahwasanya kewajiban terbesarnya di hadapan Allah adalah beribadah seikhlas-ikhlasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil ini menjelaskan kepada kita, kata para ulama, untuk mendapatkan keindahan hidup adalah bagaimana Anda selalu memikirkan apa yang menjadi kewajiban Anda dan apa yang menjadi hak orang lain atas diri Anda. Yang menjadi permasalahan hari ini teman-teman sekalian, kita hidup selalu menuntut hak dan lupa untuk menunaikan kewajiban. Yang selalu menjadi problematika di tengah kita hari ini, kita selalu menuntut apa yang menjadi hak kita dan kita lupa apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau Anda sudah mampu menukar itu, membalik itu, Anda selalu memikirkan apa yang menjadi hak orang lain dan apa yang menjadi kewajiban Anda terhadap orang lain, maka akan tercipta sebuah hubungan yang begitu indah. Makanya Nabi SAW mengatakan dan mengajarkan kepada Mu'adz terlebih dahulu apa yang menjadi hak terbesar pada dirinya. Hak terbesar apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri Anda, sebelum hak-hak yang lain. Bahkan apa yang menjadi hak orang tua Anda, karena hak Allah Subhanahu wa ta'ala dialah hak yang terbesar dibanding seluruh hak kaum muslimin, bahkan sampai orang tua Anda. Nabi ingin mengajarkan kepada kita, ketika terjadi benturan-benturan antara hak yang satu dengan hak yang lain, maka lihat mana yang menjadi prioritas di dalam hak-hak tersebut. Siapa yang mendulukan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membuat manusia ridho padanya, dan itu adalah garansi. Kata Nabi SAW, man iltamasa ridallah fi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Siapa yang berusaha dan berupaya untuk selalu menggapai keridhaan Allah dengan menunaikan apa yang menjadi hak Allah walaupun manusia murka padanya, maka Allah akan meridhoinya
dan Allah Subhanahu wa taala membuat manusia ridho padanya. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Tetapi siapa yang berusaha mencari keridhaan manusia walaupun dia melanggar batasan-batasan Allah, dia tidak peduli lagi dengan kemurkaan Allah, yang penting manusia suka sama dia. Materi ceramahnya pokoknya tergantung panitia lah, yang penting jemaahnya senang. Dilarang singgung ini, oke, kita tidak singgung. Dilarang singgung si fulan, oke, kita tidak singgung. Isi ceramahnya diatur. Nah, untuk mengatakan bahwasanya ceramah itu jangan singgung orang. Kalau isi dakwah tidak boleh menyinggung orang lain, teman-teman sekalian, mending kita di rumah saja. Kita diam saja orang tersinggung. Lihat bagaimana sejarah ketika Nabi SAW berdakwah, banyak orang-orang tersinggung. Tetapi ketersinggungan itu sesuatu yang mesti untuk dilakukan. Kalau kita ingin bertanya siapa sih yang lebih paling lembut dakwahnya dibanding Nabi, tidak ada, Pak. Dakwah Nabi itu dakwah yang paling lembut. Bersamaan dengan itu, beliau tetap mendapatkan perlakuan kasar. Apakah beliau tidak menyinggung? Menyinggung. Dia menyinggung orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Beliau menyinggung orang-orang yang beribadah kepada pepohonan. Beliau menyinggung orang-orang yang beribadah kepada bebatuan. Singgungan demi singgungan. Untuk apa? Untuk membuka pintu hati mereka, untuk betul-betul mengembalikan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau kita berpikir hari ini dakwah itu tidak boleh menyinggung. Tetapi lihat porsinya, ada batasan-batasannya. Nah, itu yang terkadang tidak dimengerti oleh sebagian kaum muslimin. Makanya hari-hari ini terjadi sesuatu yang viral. Sesajen ditendang. Oh, jadi viral. Bukan berarti sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah tidak boleh dimusnahkan, boleh. Nabi mengutus Khalid ibn Walid menghancurkan pohon yang dikeramatkan. Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah kepada selain Allah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ pemahaman kita, teman-teman sekalian. Karena yang boleh memerintahkan itu adalah pemerintah kaum muslimin, bukan urusan orang per orang. Kaidah di dalam syariat mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan urusan orang banyak, urusan publik, maka tidak boleh dilakukan secara individu. Kalau dilakukan secara individu, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar. Kelihatan. Tapi kalau pemerintah kaum muslimin yang memerintahkan untuk menghancurkan, maka kita hancurkan. Makanya satu bidang ilmu amar ma'ruf nahi mungkar itu satu bidang ilmu tersendiri. Syariat melarang kita untuk kemudian merubah kemungkaran, kemudian melahirkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Itu tidak boleh. Apa yang menghalangi Nabi SAW untuk mengembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh ayahanda Ibrahim alaihi salam? Padahal beliau sudah memenangkan hati masyarakat kota Mekah, sudah menaklukkan kota Mekah, tetapi beliau mengemukakan alasannya. Jangan sampai orang-orang Quraisy menganggap kita adalah orang-orang yang kemudian mementingkan diri sendiri. Padahal Nabi berhak untuk memugar Ka'bah, tetapi tidak dilakukan karena ada pertimbangan-pertimbangan maslahat yang jauh lebih besar yang mesti dipikirkan oleh seorang dai. Pertimbangan maslahat dan mudarat itu satu bab ilmu di dalam Islam. Nah, bukan cuma sekedar bermodalkan semangat. Dalil ini, teman-teman sekalian, mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, pikirkan selalu apa yang menjadi kewajiban Anda. Jangan pikirkan apa yang menjadi hak Anda. Sampai di dalam urusan rumah tangga pun seperti itu.
Sampai di dalam urusan rumah tangga seperti itu. Banyaknya rumah tangga hancur hari ini karena setiap pasangan menuntut apa yang menjadi hak mereka dan lupa apa yang menjadi kewajibannya. Ketika setiap pasangan menuntut apa yang menjadi haknya, lupa kewajibannya, maka dia dipastikan tidak berlaku adil kepada pasangannya. Makanya ketika seorang wanita bertanya kepada seorang alim ulama, dia katakan, "Ya Syekh, sebelum saya menikah ini, saya adalah seorang wanita yang selalu bangun untuk menunaikan sholat malam. Seorang wanita yang tidak pernah putus tilawah Quran. Seorang wanita yang tidak pernah putus untuk kemudian berpuasa Daud. Kenapa setelah menikah, seolah-olah ibadah ini menjadi sesuatu yang paling berat untuk dilakukan?" Nah, ini kan sekarang sebagian curhatan para wanita, para muslimah. Kenapa setelah menikah maka ibadah semakin berkurang? Kata Syekh rahimahullah, beliau mengatakan, la tajid imra'atun laddatal iman wa fi riwayatin laddatal ibadah hatta tuaddi haqqa zawjiha. Seorang wanita dia tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah, lezatnya iman, sampai dia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, dalam artian apa yang menjadi hak suaminya. Kalau seorang istri sudah memikirkan apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi hak suaminya, maka dia akan merasakan lezatnya ibadah. Karena di dalam bentuk pelayanannya kepada suaminya, itulah ibadah terbesar dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Begitu pula seorang suami, tunaikan apa yang menjadi kewajiban Anda kepada pasangan Anda, maka Anda akan merasakan kemanisan hidup. Akan Anda rasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau hari ini Anda masih bertengkar permasalahan, oh ini hak saya, ini hak saya, maka wallahi seberapa panjang pun usia pernikahan itu, Anda tidak akan pernah merasakan kenikmatannya. Dalil ini juga menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya ketika seorang hamba dia tidak mengetahui satu bidang ilmu yang ditanyakan kepada dirinya, maka dia jangan sok tahu. Orang bilang kendari orang sotta. Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Karena ungkapan Allah wa rasuluhu alam, kata para ulama, adalah nisful ilmi, setengah daripada ilmu, setengah daripada ilmu. Karena jawaban itu kan dua saja. Anda tahu betul jawabannya, yang kedua Anda tidak tahu sama sekali. Kalau setengah-setengah saja jawabannya Anda tahu, jangan sampaikan. Jangan sampaikan. Nah, kalau Anda tahu, sampaikan, dan Anda yakin dengan jawaban Anda. Tapi kalau Anda tidak tahu, Anda cuma punya ilmu setengah, jangan coba-coba sampaikan. Mending katakan Allahu a'lam. Ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Adam, mereka tidak sotta. Nah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini malaikat ya kepada Allah. Hari ini kita 2 tahun, semua masalah seolah-olah bisa dia fatwakan. Nah, inilah yang terkadang menjadi keributan di tengah umat, yang membuat prahara di tengah umat, karena adanya orang-orang yang kemudian berfatwa padahal dia bukan ahlinya. Nah, adanya orang-orang yang kemudian memberikan jawaban-jawaban yang kemudian jawaban itu sedikit pun tidak dibenarkan dari dalil Quran dan dalil-dalil sunnah. Siapa yang baca seperti ini 1000 kali, 2000 kali, siapa yang masuk organisasi ini, dia dipastikan masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Sejak kapan organisasi menjadi stempel surga, Pak? Disinilah teman-teman sekalian, betapa ilmu agama hari ini menjadi sesuatu yang sangat urgen di dalam kehidupan Anda.
Makanya Allah Subhanahu wa taala membagi dua manusia di dalam Al-Qur'an terkait permasalahan hidayah dan petunjuk. Allah sebutkan itu di dalam surat Al-Isra, di surat yang ke-17, di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengarahkan Anda, memberikan hidayah kepada Anda kepada sesuatu yang paling lurus. Anda ingin bicara tentang pemikiran yang paling lurus, sumbernya ada di Quran. Anda ingin berbicara tentang akidah yang paling lurus, ada di Quran. Anda ingin bercerita dan membahas tentang akhlak yang paling mulia, semuanya ada di Quran. Dalam artian, kata Allah, siapa yang menginginkan kelurusan di dalam kehidupannya, kelurusan di dalam akidahnya, kelurusan di dalam pola pikirnya, kelurusan di dalam akhlaknya, maka hendaknya dia menjadikan Quran sebagai kitab petunjuk. Dan kemudian Allah membagi dua kelompok manusia setelah itu, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Itu golongan yang pertama, mereka yang kemudian mengamalkan isi Quran, menjadikan Quran sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk, maka kata Quran berikan kabar gembira bagi mereka berupa surga. Dia menjadikan Quran sebagai kitab petunjuk di dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang tidak menjadikan Quran sebagai kitab petunjuk di dalam kehidupannya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alim. Mereka yang kemudian tidak beriman kepada negeri akhirat, maka kata Allah, siapkan bagi mereka azab yang pedih. Allah membagi dua kelompok manusia terkait permasalahan petunjuk di dalam Quran hanya terbagi menjadi dua. Nah, maka berusahalah teman-teman sekalian menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya kitab petunjuk di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda betul-betul menginginkan kelurusan di dalam pemikiran, kelurusan di dalam keyakinan, kelurusan di dalam akhlak dan budi pekerti, hanya Quran yang akan menuntun diri-diri kita sekalian. Nah, sebaliknya, ketika Anda tidak menjadikan Quran sebagai kitab petunjuk di dalam kehidupan Anda, ada benih-benih kesombongan di dalam hati Anda, maka Allah akan mengharamkan Anda untuk memahami isi Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan palingkan orang-orang yang memiliki ketakabburan, kesombongan di dalam hatinya. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, haramun ala qalbin ayyadahu lahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Allah mengharamkan pada setiap hati dimasuki cahaya-cahaya ilmu dan iman, selama hati itu masih memiliki sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, ahrimuhum fahmal Quran. Saya haramkan mereka untuk bisa memahami isi kandungan Quran. Allahu akbar. Makanya teman-teman sekalian, hati ini harus selalu dijaga. Hilangkan segala macam bentuk prasangka, hilangkan segala macam bentuk kedengkian, hilangkan segala macam bentuk ketakaburan. Kalau Anda betul-betul ingin mendapatkan cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya iman dari Quran. Nah, ada pertanyaan? Baik, pada pertanyaan. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inni la ufakkiru fi mas'alatin mundu bid'i wa asyrata sana fama attafaqa li fiha ra'yu ilayya al-ain. Saya pernah memikirkan satu pertanyaan terkait permasalahan agama, kata beliau, semenjak belasan tahun, dan sampai hari ini, kata beliau, saya belum menemukan pendapat yang pas. Ini Imam Malik. Nah, Al-Haytham bin Jamil rahimahullah ta'ala mengatakan, syahidtu Malikan su'ila an Utsman wa syahidtu Malikan su'ila an 48 mas'alah faqala fi 32 minha la adri. Saya menyaksikan, kata Al-Haytham bin Jamil terkait tentang gurunya, saya menyaksikan guruku Imam Malik dihadapkan 48 pertanyaan.
Dan 32 diantaranya beliau jawab dengan mengatakan saya tidak tahu. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Imam Malik pernah ditanya satu permasalahan. Beliau mengatakan la adri, dan orang yang bertanya ini seolah tidak puas, kecewa. Kata dia, innaha mas'alatun khafifah sahla. Kok bisa kau tidak bisa jawab wahai Imam? Ini kan permasalahan sepele saja. Mendengarkan perkataan ini, mendengarkan pernyataan ini, apa kata Imam Malik rahimahullah? Laisa fil ilmi syai'un khafif. Tidak ada di dalam permasalahan agama ini yang ringan. Tidak ada di dalam permasalahan agama ini yang sepele. Amma sami'ta qaulallahi azza wa jal, inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan-perkataan yang berat. Nah, lihatlah bagaimana kehati-hatian para ulama, orang-orang yang betul-betul mumpuni di dalam sebuah ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah ditanya tentang apa dalilnya kewajiban mengikuti pendapat para sahabat di dalam beragama. Beliau tidak jawab sampai kemudian 3 hari. Ketika beliau ditanya apa dalilnya yang mewajibkan kita untuk mengikuti cara beragamanya para sahabat, beliau 3 hari cari jawabannya. Beliau hanya keluar untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah pulang, sholat berjamaah pulang. Di setiap harinya beliau menghatamkan Quran sampai 3 kali untuk mencari jawaban itu. Nah, sampailah pada hari ketiga kemudian beliau memberikan jawaban. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Ayat ini kata beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya wajibnya seseorang beragama sebagaimana agamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hari, Pak. 3 hari beliau cari jawabannya. Nah, perhatikan bagaimana perhatian para ulama di dalam permasalahan ilmu dan agama. Karena memang permasalahan di dalam ilmu dan agama ini tidak ada sesuatu yang ringan. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda yakini hari ini teman-teman sekalian, apa yang Anda pelajari hari ini, itu Anda akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang kemudian selektif memperhatikan permasalahan-permasalahan ilmu agama, permasalahan-permasalahan akidah, karena dia menjadi sesuatu yang paling menyelamatkan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tafsirnya adalah mereka yang datang berjumpa dengan Allah dengan mempersaksikan dengan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini harus dipelajari. La ilaha illallah ini harus dikaji. Karena la ilaha illallah ini bukan sekedar ibadah lisan, tetapi dia adalah ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Ada sesuatu yang menjadi penyempurnanya dan ada sesuatu yang menjadi konsekuensinya. Kalau Anda mempelajari itu semua, maka la ilaha illallah Anda menjadi la ilaha illallah yang akan mengantarkan Anda kepada surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa adab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.